uh, akan mengetahui lebih dalam, berkenalan lebih jauh dengan structure dan juga written expression di dalam TOEFL test. Nah, tapi sebelum kita berlanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fatin Anjani Hilman di sini sebagai moderator dalam kegiatan kali ini. Untuk itu kita langsung lanjut saja sesi berikutnya. Kita awali dengan sedikit introduction dari Kelas Kreatif Indonesia. Silahkan Bu Nisa. Terima kasih Bu Fatin. Oke. Selamat sore semuanya. Saya memperkenalkan lebih lanjut mengenai Kelas Kreatif Indonesia. Hari ini saya mewakili Yayasan Kelas Kreatif Indonesia, Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia, akan berbagi sedikit mengenai apa itu Komunitas Kelas Kreatif Indonesia. Oke, saat ini Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community yang terdiri dari para guru, dosen, pemerhati pendidik yang merupakan learning partners di dalam komunitas kita. Di 2008 bernama Education Development Project dan di 2018 berubah namanya menjadi Kelas Kreatif, dan sejak 2020 nama komunitas kita menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini adalah untuk menyediakan sarana pengembangan profesional secara informal berbasis kolaborasi untuk para educator agar kita bisa saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Dan kita menjadi lifelong learners sehingga kita bisa menginspirasi siswa-siswa kita, menghasilkan kelas yang maksimal, efektif, dan efisien. Oke, saat ini Yayasan, maaf ini seperti ada loading. Yayasan Kelas Kreatif Indonesia saat ini maaf ini sepertinya dikenal di laptop saya agak nge-hang. Oke, saat ini terdapat 26 para pendidik yang terlibat di pengurus Yayasan Kreatif Indonesia. Salah satunya adalah Bu Fatin, dan saat ini yang sedang menuju Cianjur ada Pak Dadan, Bu Patris, dan Bunda Ati. Saat ini kita mempunyai berbagai macam kegiatan yang ongoing dan upcoming event. Salah satunya adalah kolaborasi dengan UNES, kegiatan di forum group discussion di developing a common understanding of cooperative learning. Minggu depan hari Senin kita ada webinar ketiga seri dari PADI Project yang merupakan kerjasama dengan British Council. Webinar ketiga ini di hari Senin jam 3.30 sore, menghadirkan Ibu Isti, Ibu Yanti, dan Ibu Fatin sendiri. Ya, oke, dengan topiknya differentiated assessment, the art of recognizing and celebrating the unique brilliance of every learner. Oke, semoga Bapak Ibu yang hari ini bergabung di kelas webinar TOEFL kali ini dapat juga bergabung di hari Senin depan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Fatin. Baik, terima kasih banyak Ibu Nisa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang mau bergabung nanti dengan kelas kreatif, hari Senin kita ada webinar, silahkan bergabung ya untuk upcoming eventnya. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan materi kita hari ini terkait exploring structure and written expression, tentu kita harus berkenalan juga dengan narasumber yang sangat wah sekali ya. Kita di sini punya narasumbernya, itu ada Pak Teni Ma'arif. Pak Teni Ma'arif, please say hi. Oke. Oke, ini adalah Pak Teni Ma'arif, or Mr. Arif yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Sebelum Pak Arif akan memaparkan
kegiatan, memaparkan informasi terkait structure and written expression, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV mengenai beliau, sehingga kita bisa lebih kenal lagi ya dengan Pak Arif. Oke, Pak Teni Ma'arif is an English as a second or foreign language teacher who currently teaches English to students of all age levels and programs, including TOEFL ITP preparation at Golden English. He has been teaching English since he was a university student, and his past teaching experience, including teaching at the dormitory of State Islamic University in Lampung, and then Kampung Inggris Pare, and also Desa Inggris Bandung in Jatinangor, ya. In his free time, he works as a freelancer translator and also enjoys reading books about Indonesian literature and language. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan Pak Arif, Mr. Arif, untuk deliver the presentation, deliver the material about exploring structure. Pak Arif, silahkan, screen is yours. Tentang ini tuh. Tadi saya tes TOEFL struktur 83%, salah 5. Sebentar, saya mute dulu ya. Silakan Pak Arif. Oke, selamat sore teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita terkait bagaimana sih ketika kita mengerjakan structure di TOEFL ITP preparation. Before that, I would like to share my screen first in order untuk biar lebih gampang. Hang on. Oke. Kita akan mengenal sedikit, karena memang waktu kita terbatas, bagaimana cara mengerjakan TOEFL ITP preparation or TOEFL ITP. Ada beberapa skill atau ada beberapa teknik yang kita gunakan ketika kita mengerjakan TOEFL di structure. Biasanya kalau 1-15 kita akan berfokus ke phrase and then sentence, atau frasa dan kalimat. Kemudian nanti sisanya memang ada grammar-grammar yang lain. Oke. Well, mari kita mulai saja teman-teman. The first one, ketika kita ngomongin soal TOEFL ITP, akan ada 2 jenis soal. Yang pertama adalah multiple choice. Oke. Yang pertama itu adalah multiple choice. It means meskipun 1-40 itu mereka itu semuanya pilihan ganda, tapi di sini biasanya ada yang membedakan. Kalau dulu aku bareng teman-teman ketika belajar TOEFL, tantangan kita adalah gimana caranya 1-15 itu harus selesai kurang dari 5 menit. Jadi itu adalah target yang kita setting biar kita lebih cepat, lebih jeli ketika melihat soal dan jawaban. Oke. Setelah multiple choice, kita bakal punya error analysis. Tugas kita kalau di sini lebih enak, karena 16-40 itu kita hanya mencari kesalahan. Umumnya kita suka mencari kesalahan. Kalau bahasanya teman-teman dulu, begitu. Oke, teman-teman, kita tadi aku bilang ada multiple choice, kita akan fokus ke 3 hal: sentence, clause, and then phrase. Kalau di sentence, kita bakal fokusnya di yang ini. The first one is subject. Sorry, salah nyoret. Pertama itu di subject, kemudian verb, dan juga conjunction di dalam satu kalimat. Nah, kalau kita mempunyai, biasanya kita langsung lihatnya itu di jawaban teman-teman, nggak di soalnya. Jadi kalau di jawaban itu kok potensi ada subjek ataupun verb, itu pasti kalimatnya, soalnya adalah tipe kalimat. Kalau tipe kalimat, kita fokusnya ke 3 hal itu. Tapi kalau tidak ada potensi subjek ataupun verb di situ, di jawaban, it means soal kita itu bertipe phrase. Phrase itu ya kalau kita phrase, yang di sebelah paling kanan, kita hanya fokus di head dan modifier. Ketika head dan modifier, hal yang perlu kita perhatikan adalah posisi. Ada apa dengan posisi? Misal, kok di kalimat kita itu bukan beautiful girl, tapi girl beautiful. It means di situ di jawabannya pasti salah. Gitu. Nah, kalau di sentence, karena kita fokusnya itu subject, verb, kemudian conjunction, jumlah conjunction itu selalu memengaruhi jumlah subjek dan verb. Jadi umumnya gini, kalau kita punya satu subjek dan satu conjunction,
kalau kita punya satu subjek dan satu verb, kita akan punya conjunction-nya 0. Tapi kalau ada 2 subjek dan 2 verb, itu akan ada satu conjunction yang akan menjadi pengait. Conjunction-nya penghubung ya. Jadi dia akan mengaitkan dari kalimat pertama ke kalimat berikutnya. Itu fungsinya conjunction. Tapi kalau itu memang lebih dari 3 kalimat, it means misalkan ini 3 kalimat, dia harus diisi dengan 2 conjunction. 4 kalimat, 3 conjunction. Sesederhana itu. Oke. Kemudian selain sentence dan juga phrase, kita punya juga clause. Kalau clause, kita hanya fokusnya itu di posisi. Maksudnya bagaimana? Apakah dia main clause atau sub clause? Induk kalimat atau anak kalimat. Singkatnya begini, kalau namanya induk itu bisa berdiri tanpa anak. Tapi kalau namanya anak, dia tidak bisa berdiri tanpa induk. Itulah sebabnya kalau ada kalimat, kok dia sudah diawali conjunction, kok dia tidak ada main clause-nya, it means dia salah. Pun sebaliknya. Gitu. The next one, kita akan berkenalan dengan verb atau kata kerja. Oke. Tipe verb di sini dibagi menjadi beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah yang finite. Finite itu apa? Beberapa dari teman-teman saya rasa tidak asing, meskipun beberapa mungkin ada verb yang finite ya, kayaknya selama ini yang saya kenal cuma verb 1, 2, dan 3. Oke, verb finite itu adalah verb asli. Dia akan berpengaruh banget di dalam kalimat. Pertama, yang kita kenali adalah present, kemudian past, perfect, continuous, passive, and then modal. Kalau verb present, dia selalu verb 1, atau verb S atau ES. Kemudian kalau past, selalu verb 2. Tapi kalau past to be, dia menjadi was ataupun were. Kemudian selanjutnya perfect itu have atau has plus verb 3. Jadi kalau nanti ada verb 3 sendirian kok nggak ada have atau has, it means dia bukan verb asli. Begitu juga continuous. Nah, akan aku tandain perfect sama continuous. Perfect sama continuous, kalau perfect verb 3 aja dia bukan verb. Kalau continuous, verb in aja, berarti dia bukan continuous. Dia itu adalah verb palsu. Kalau verb palsu, kita tidak harus repot-repot. Tapi kalau dia verb asli, kita harus repot-repot. Urusannya dengan apa? Lagi-lagi dengan conjunction, subject, dan verb. Itu. Kemudian yang selanjutnya kita punya kalimat pasif, yaitu to be, is, am, are, was, were, kemudian verb 3. Oke. Yang selanjutnya adalah modal. Beberapa, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, beberapa siswa yang saya ajar, seringkali terjebak oleh modal. Misalkan begini, di present kita biasanya bilang she speaks English. Nah, ketika di modal, she can't speak English. Kemudian sama dia diabaikan. Padahal itu adalah jawaban yang salah. Itu poinnya. Maksudnya gimana? Kalau kapanpun kita modal, dia harus diikuti oleh verb murni. Catatan, dia bukan verb 1, tapi verb murni. Apa yang membedakan antara verb 1 dengan verb murni? Gampang. Verb 1 itu verb yang masih murni, belum ditambahkan apapun dan belum berubah menjadi bentuk apapun. Misal, kalau kita bilang takes itu verb 1, tapi kalau kita bilang take itu verb murni. Oke, that's the thing. Nah, teman-teman, ketika kita membicarakan verb finite, kita membicarakan tenses. Jadi mereka akan mempengaruhi tenses, kemudian akan mempengaruhi kalimat dan juga jumlah conjunction. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ada satu subjek verb, itu conjunction-nya 0. Tapi kalau ada 2 subjek verb, it means kita butuh satu conjunction. Oke. Setelah kita berkenalan dengan verb finite, kita berkenalan dengan yang non-finite. It means bahasa singkatnya itu verb palsu. Bisa verb in, bisa verb 3, atau to infinitive. Misal, kalau verb in itu gini, aku bakal bilangnya begini. The man sitting next to me is my friend. The man sitting next to me is my friend. Nah, kata sitting yang berasal dari kata sit itu bukan verb asli, jadi kita nggak perlu menghiraukan secara berlebih. Yang kita hiraukan adalah is-nya, gitu. Kira-kira is atau are, for example. Okay. Kemudian yang verb 3 juga sama, termasuk to infinitive. To infinitive, misalkan to talk about. For example, I would like to say like this. I want to talk about my experience. Jadi aku pengen cerita terkait masa lalu. Nah, to talk about itu yang disebut sebagai verb non-finite. Nah, kalau kita berbicara dengan verb non-finite, tidak memengaruhi tenses dan tidak memengaruhi jumlah conjunction. Oke.
The next one, karena tadi saya sudah mention conjunction, kita bakal berkenalan dengan conjunction. Ada beberapa conjunction, teman-teman. Yang pertama adalah compound, atau yang paling sederhana dulu deh. Ada koordinatif, kemudian korelatif. Kalau koordinatif itu kita biasa menyingkatnya sebagai fun voice. For and, not, but, or, yet, so. Misalkan, I and my friends. Kemudian, I bring my book or my dream. Nah, misalkan begitu. Kemudian yang selanjutnya kita punya yang korelatif. Korelatif itu conjunction yang apa ya? Ada dua kata yang mereka itu terikat satu kesatuan dan nggak boleh diganti-ganti pasangannya. Misalkan di sini kita punya both and, not only, but also, neither or, and then either or. Nah, boleh nggak kita bilang both kemudian tiba-tiba but also? Nggak boleh. Kalau di kalimat kita menemukan begitu, teman-teman, di soal kita menemukan begitu, sudah pasti dia salah. Jadi mereka dari asalnya sudah begitu. Oke, kalau kita di compound, biasanya compound itu menghubungkan dua hal yang setara. Apa yang dimaksud dua hal yang setara? Misalkan begini, kalau di situ ada noun, berarti dia harus menghubungkan noun dengan noun. Nggak boleh noun dengan adjektif, nggak boleh noun dengan verb, ataupun yang lainnya. Jadi harus setara. Kemudian tidak selalu berkaitan dengan verb, meskipun kadang juga berkaitan. Tidak selalu berkaitan itu bukan berarti tidak sama sekali, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang conjunction yang kompleks. Kalau dari penamaan dari dari kacamata grammar, biasanya kita sering belajarnya itu ada adverbial clause, kemudian noun clause, kemudian adjective clause. Seperti yang di awal di bagian ini nih. Nah, ada adjective clause, adverbial, ada noun clause. Nah, karena dari namanya aja sudah clause, it means menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Tapi, hal yang perlu kita ingat, kita punya cara jitu untuk mengingatnya, yaitu bagaimana di sebelah sini. Pembagian sederhana berdasarkan nama. Jadi, conjunction itu ada yang that, kemudian ada yang WH, WH, kemudian ada yang others. Yang that, ya, for example, I don't know that you are coming. Nah, itu that. The thing is that, nah, itu juga that. Kemudian yang WH, which, whom, where, why, when, itu conjunction WH. Nah, yang dimaksud conjunction others itu bukan berarti kemudian dari nama grammarnya itu begitu. Ini adalah cara yang biasanya kami pakai untuk memudahkan kami ketika belajar TOEFL. Others itu ya selain dan selain WH, for example, because, and then after, although, even though, since, kemudian as long as, kemudian in order to, in order that, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mempunyai conjunction itu, teman-teman, conjunction itu sangat berpengaruh ke dalam kalimat kita. Ingat, tadi saya menyampaikan bahwa ketika ada set conjunction, berarti kita harus punya dua subjek verb. Gitu. Nah, setelah conjunction kita akan berkenalan dengan preposition yang mana keduanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mirip, tapi di dalam kalimat mereka punya konsekuensi atau aturan yang berbeda. Misal, meskipun artinya sama-sama meskipun di sini, nah artinya itu sama meskipun di conjunction itu meskipun, kemudian di preposition meskipun, tapi artinya beda. Di conjunction kita punya although, even though, despite the fact that, in spite of the fact that. Itu artinya meskipun. Tapi ketika di preposition dia cuma despite, in spite. Apa yang membedakan antara preposition dan conjunction? Sederhananya kalau preposition dia harus diikuti oleh 4 hal. Pertama diikuti oleh noun, kedua noun phrase, ketiga noun clause, dan terakhir itu noun yang berasal dari kata kerja yaitu gerund. Oke, kemudian selanjutnya yang artinya karena. Nah, yang artinya karena kalau di conjunction kita punya because, kemudian kalau di preposition kita punya because of. Nah,
Ini ada kata because, ada kata because of. Simple banget perbedaannya, tapi konsekuensi di kalimat berbeda sama sekali. Dan kalau salah satu, itu sudah mengurangi nilai. Dan bayangkan kalau kita misalkan punya soal, let's say mungkin ada 10 yang berurusan dengan conjunction, kok kita 10-nya itu salah, ya sudah, wassalamualaikum. Pasti begitu. Oke, kemudian selain itu kita punya due to the fact that. Kalau ada due to the fact that, it means conjunction. Tapi kalau cuma due to doang, itu preposition. Terakhir, di jebakan di antara keduanya, kita punya when di conjunction, kita punya during di preposition. Kalau di conjunction, dia harus lengkap, ada setelah when harus ada subject verb. Kalau di preposition, setelah during, dia harus tadi. Pertama, kita boleh pakai noun, atau noun phrase, atau noun clause, atau gerund. That's the thing. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita di soal error analysis. Pertama adalah terkait dengan kelas kata, teman-teman. Kelas kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris word classes, untuk memudahkan kita dalam mengingat, kita bisa menggunakan kata pancavit, pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, and then preposition. Setiap dari mereka mempunyai fungsi masing-masing di dalam kalimat. Itu poinnya. Jadi kalau kita salah mengira dan kita salah memilih, ya sudah salah juga. Misalkan kalau pronoun kita punya 7, kalau sebagai subjek I, you, me, they, she, he, it. Kemudian kalau adjective, terlepas memang mereka banyak banget, biasanya ada beberapa cara. Misal yang able itu adjective, comfortable, kemudian apalagi doable, interchangeable, and many others. Kemudian kalau noun itu yang ion, direction, information, clarification, punctuation, and some others, dan segala macam dan sebagainya. Pokoknya sorry, apa tadi pertanyaannya ya? Ya, terima kasih kakak. Untuk during, memang kita tidak bisa menambahkan subjek and then verb. Yang kita tambahkan setelah during itu karena dia preposition, dia hanya noun phrase, kemudian gerund, gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang setelah kelas kata, teman-teman, kita punya posisi. Posisi itu maksudnya bagaimana? Ada preposisi yang harus diikuti noun, ada artikel, adjective, kemudian noun. Maksudnya gini, kalau kita bilang bookstore itu benar, tapi kalau kita bilangnya store book, nah itu yang keliru. Nah, apa ketelitian kita dalam what is that? Ketelitian kita dalam menempatkan kata itulah maksudnya kayak menebak, oh kira-kira ini kebalik deh. Misalkan adjective nggak boleh setelah noun ataupun sebaliknya, gitu. Yang selanjutnya kita akan terkait dengan noun. Di sini kita punya noun. Noun itu ada yang countable, ada yang uncountable. Countable itu yang bisa dihitung dan bisa dijamakkan. For example, kalau yang countable itu meja, kemudian HP, orang. Kalau yang uncountable itu yang nggak bisa dihitung, misalkan water dan yang lain sebagainya. Kalau benda yang tidak bisa dihitung berarti dia tidak boleh ditambahin noun, nggak boleh ditambahin s. That's the thing. Oke. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan beberapa hal yang lain. Yang ini sudah, kita ke sini. Oke, hal yang juga penting adalah pertama kita berkenalan, terlepas yang tadi itu teman-teman, terkait dengan comparison degree atau degree of perbandingan. Misalkan ada yang berpasangan seperti us and then us, so and then us, more and then. Jadi kalau ada kata more kok tiba-tiba nggak ada kata then, itu salah. Kemudian kalau ada kata then kok tiba-tiba di situ pasangannya bukan more tapi most, itu juga salah. Yang selanjutnya itu ada double comparison. Double comparison itu misalkan more and more people. Nah, itu double comparison. Yang selanjutnya adalah word choice. Ada kalau di buku Longman, teman-teman, di materi terakhir structure itu ada beberapa part
Kalau kita salah milih word, it means keliru. For example, make and then do, like other and another, present and some others. Misalkan begini, kalau kita pengen berkenalan dengan orang, sebenarnya di situ kalimatnya harusnya I make friends. Tapi kalau di situ I do friends, it means word choice-nya keliru. Gitu. Itu yang harus kita pilih. Kalau itu di error analisis. Kemudian yang selanjutnya, hindari atau hati-hati dengan redundancy. Atau apa ya, dalam bahasa Indonesia itu lewat, mubazir. Kita sudah pakai kata new, tiba-tiba ada innovation. Maksudnya di dalam apa ya, di error analisis itu ada soal begitu. Itu yang harus kita perhatikan, berarti itu yang salah. Gitu. Kemudian unique and then single, keduanya itu sama. Dan seterusnya seperti yang bisa kita baca di kolom, di poin B. Kemudian juga seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, kita harus berhati-hati dengan di sebelah sini preposition and then conjunction, karena mereka akan berpengaruh sekali di dalam kalimat. Yang kedua adalah ada bond preposition. Misalkan kalau ada kata worry selalu diikuti kata about, kalau ada kata interested diikuti kata in. Nah, bond preposition seperti itulah yang harus kita kenali. Kita tidak harus menghafalkan semua bond preposition atau preposisi terikat, tapi kita hanya perlu mengenali yang common saja, yang umum keluar di TOEFL. Dan I'm quite sure nggak semua preposition itu keluar, hanya yang common-common aja. Okay, I think enough from my presentation. If you have some question regarding my explanation, you can ask me. And thank you very much. I'll silakan Kak moderator untuk mengambil alih sesi. Oke, terima kasih Mr. Arif sudah memberi kita insight lebih dalam nih terkait exploring structure ya, structure and written expression di TOEFL ITP preparation. Seperti yang Mr. Arif sampaikan tadi, kita kebanyakan kan kayak, aduh gimana nih grammarnya gitu ya, banyak takutnya dulu, tapi ternyata setelah ada pemaparan barusan, jauh lebih mudah ya, terutama bagian error analisis, seperti tadi, mencari kesalahan yang paling mudah ya Pak ya. Baik, oke, untuk sekarang kita lanjut ke sesi dari program-program yang ada di Golden English terlebih dahulu, sebelum selanjutnya masuk ke sesi question and answer session ya. Baik, Pak Fajar atau perwakilan dari Golden English, silahkan boleh dipresentasikan dulu untuk program-program di Golden English. Okay, thank you very much, dear moderator and all teachers, and also of course our teachers here from Golden English, Mr. Arif. Okay, and hopefully they put the more, let's say, insightful discussion after the promotion session. Here we have our friend and beloved self. Okay, Kak Kafa will briefly talk a little bit about our TOEFL ITP program. Kak Kafa, you may share screen. Okay, thank you for the time. I will share screen ya. Can you? Yeah. I think you. Yeah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan untuk program yang kita punya, kita itu ada yang namanya untuk tes TOEFL ITP Prediction. Nah, ini kita kebetulan untuk tes TOEFL ITP Prediction ini kita mempunyai dua paket. Yang pertama itu ada paket silver. Biasanya kita itu ada di harga 175.000, sudah mendapatkan 2 kali kesempatan tes. Nah, ini biasanya secara online. Dan untuk yang paket gold itu kita ada di angka 269.000, itu sudah termasuk dengan 2 kali tes ITP Prediction dan 2 sesi kelas persiapan. Nah, untuk kali ini Golden English memberikan kesempatan kepada semua peserta bahwa khusus peserta webinar, jika ingin mengikuti tes ITP Prediction, kita bisa kasih diskon sebesar 50.000.
Jadi untuk tesnya ini dari harga 175.000 diskon 50.000, jadi hanya membayar sekitar 125.000. Sudah bisa 2 kali kesempatan tes dan juga tesnya itu bersertifikat. Nah, untuk sertifikat itu sendiri kita bisa digunakan untuk keperluan dalam negeri seperti BUMN, CPNS, ataupun melamar kerja dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang lainnya, seperti misalkan untuk keperluan LPDP atau mungkin memang untuk keperluan lain-lain, beasiswa, kita juga menyediakan yaitu tes ITP official. Nah, kebetulan untuk yang ITP official ini kita sudah bundling, yaitu tes dan juga persiapannya. Kita juga ada 2 paket, yaitu ada di paket silver dan juga paket gold. Nah, dua-duanya ini memang tesnya untuk bundling itu sudah beserta dengan sesi persiapannya. Biasanya untuk sesi persiapannya itu kita laksanakan di hari Sabtu, mulai dari jam 10 sampai jam 1, yaitu via Zoom dengan durasi 90 menit per sesi. Nah, seperti itu. Nah, untuk program-program lainnya memang kita juga menyediakan untuk TOEFL preparation. Jadi kita ada kelas online dan juga offline. Dan untuk offline kita tersebar di cabang Golden English. Dan untuk yang online memang kita bisa sediakan untuk seluruh Indonesia. Dan untuk kelasnya itu sendiri kita ada kelas grup, yaitu kelompok, dan juga kelas private. Nah, itu nanti kalau misalkan memang untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi WA, nanti akan disertakan oleh tim, yaitu dari Mr. Fajar atau mungkin dari Mr. Arif, kalau untuk tanya-tanyanya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita nanti akan ada sesi tes, yaitu ada 10 soal tentang materi yang dibawakan oleh Mr. Arif. Nah, nanti kalau misalkan dari kalian benar 7 dari 10 soal tersebut, nanti kalian berkesempatan untuk mendapatkan promo diskon 50.000 untuk tes ITP prediction. Nah, sekian. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya. Start. Terima kasih banyak Mr. Kafa dan juga Mr. Fajar, perwakilan dari Golden English. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, nanti apabila mau ikut kelas TOEFL preparation, itu nanti bisa menghubungi Mr. Fajar dan juga Mr. Arif sendiri dan juga Mr. Kafa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke question and answer session. Pasti Bapak dan Ibu banyak pertanyaan nih yang ingin diutarakan terkait materi structure and written expression. Boleh raise hand dengan reactions atau langsung dituliskan pertanyaannya di chat box. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya, Mr. Arif, untuk structure and written expression ini sendiri berarti ada 40 soal ya? Nah, tadi untuk soal nomor 1 sampai nomor 15 itu bentuknya multiple choice, kemudian 16 until 40 itu bentuknya error analysis. Nah, ada tips dan trik nggak sih Mr. Arif untuk mengerjakannya itu gimana dengan waktu yang sangat singkat? Oke, terima kasih Kak Fatin sudah memberikan saya pertanyaan terkait itu. Nah, tadi saya jelasin di awal bahwa salah satu teknik belajar yang dulu juga saya pakai untuk mencapai structure 590, karena waktu itu saya sedikit agak nggak terima, harusnya saya bisa sampai 600 sekian, karena kesalahannya itu memang ketika udah buru-buruan waktu, mata itu agak bimbang, ini jawabannya yang B atau yang C. Nah, kayak gitu. Tapi gini teman-teman, ketika kita ingin terbiasa dengan kejar-kejaran dengan waktu, it means ketika latihan kita nge-set diri. Misalkan tadi saya bilang gini, 1 sampai 15, usahakan itu selesai kurang dari 5 menit. Atau 5 menit itu udah paling maksimal. Nah, sisanya digunakan untuk apa? Kalau kita pakainya paper, itu untuk 16 sampai 40, kemudian untuk sedikit mereview gitu. Kalau komputer kan kita langsung submit ya.
Nah, jadi kalau selama belajar, usahakan 5 menit selesai, dan ketika 5 menit selesai itu salahnya itu paling rendah, salah paling rendah itu 5. Syukur-syukur bisa benar semua. Kalau benar semua kan berarti kan potensi 500-nya tinggi. Tapi persoalannya adalah ketika kita sudah salahnya itu udah salah 9, salah 6, salah 7, salah 7, 8, kok itu dikerjakan lebih dari 5 menit. Nah, itu agak apa ya? Agak satu tanda tanya besar buat kita untuk mencapai skor misalkan ya paling minimal 500 atau 550 gitu. Kemudian kalau yang di error analysis ada beberapa hal yang biasanya menjadi kesukaan bagi para mereka yang ikut TOEFL. Pertama itu kalau kita udah ketemu comparison tadi kan bentuknya udah terikat tuh, more and then, more than itu udah pasti. Kemudian the city is bigger than, nah itu udah pasti banget. Tiba-tiba kok dia pas nanya the city is bigger than, di situ bukan then, nah itu udah salah. Kemudian correlative conjunction juga sama, karena memang mereka sudah berpasangan. Kalau mereka kok berkhianat, mereka itu selingkuh ke pasangan yang lain, it means nggak boleh, pasti salah. Begitu. Baik, thank you so much Mr. Arif. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian pasti ingin lebih tahu lagi tips dan trik serta materi-materi terkait structure and written expression di TOEFL, nanti boleh bergabung di kelas TOEFL preparation di Golden English ya. Baik, Pak Mr. Arif, sepertinya ini sudah pada menguasai nih materi-materi terkait structure and written expression yang sudah disampaikan tadi. Jadi sekarang kita lanjut saja ke sesi simulasi ya. Okay, great, awesome. I'm sending the link in the chat ya, everyone. Okay. Bisa langsung klik link. Nah, saya kirim di chat. Only 10 questions. Oke, only 10 questions. Tadi yang berhasil menjawab paling tidak 7 benar ya, akan mendapatkan diskon nih. Akan dihubungi nanti. Nah, baik Bapak Ibu teman-teman, silahkan boleh langsung diklik link ke simulasi structure and written expression. Iya, bentuknya Google Form. Kita beri 15 minutes ya. Cuma 10 soal. Karena in the real test juga kan ada 40 questions, nah itu kurang dari 50 menit. Karena 2 jam itu 140 items ya in TOEFL ITP. Jadi untuk strukturnya yang 40 menit itu mungkin 40 menit ya, 40 soal 40 menit. Seperti itu. Jadi bisa dicoba sekarang 10 sample question ya, berhubungan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Arif. Subject verb agreement, the clause, the phrases, juga ada written expression and the grammar ya. Itu juga ada beberapa informasi yang rekan-rekan perlu untuk isi terlebih dahulu ya. Di akhir setelah menjawab soal akan ada informasi yang rekan-rekan pastikan tepat ya, terutama nomor WhatsApp nih. Dapat 7 nanti langsung let's say Monday ya, akan dihubungi gitu untuk mengklaim potongan 50.000 untuk prediction test ya. Ini di Q&A ada yang tanya tips for reading please. Kak Fatin, maybe next session ya. Bersama KKI nih. Ya betul, itu untuk next session. Jawabnya langsung di Google Form langsung ya. Di form. Ya, benar. Langsung di Google Form. Setelah menjawab 10 soal, nanti akan ada kolom informasi yang harus diisi. Terutama nama and also WhatsApp number. Bisa dihubungi untuk mengklaim potongan Rp50.000 for the prediction.
ada beberapa rekan yang tidak bisa. Mungkin bisa coba pakai Google Chrome ya, because mine it's work. Kak Fatin mungkin bisa coba linknya, apakah works di Kak Fatin ya? Bisa ya? Bisa ya? Ya, bisa. Mungkin Tapi di bisa awal coba kita browse. memang harus akses email kita Oh, ya, Google. email. Betul. Ya, supaya jawabannya tersimpan harus login dulu ya. Ya. Harus login menggunakan email seperti itu. Jadi tidak bisa menjawab sebagai anonimus supaya terekam jawabannya. Tutorial sedikit ya. Oke. Saya buat incognito saja. Oke. Jadi setelah membuka link seperti ini, setelah membuka link seperti ini, Bapak Ibu semua, rekan-rekan harus login ya, menggunakan email ya. Oke, congratulations, Marilyn ya. 9 out of 10, awesome. Ya, nanti langsung bisa dilihat soalnya ya. Gitu. Nanti semisal seperti ini, login untuk selanjutnya, login menggunakan email, Bapak Ibu semua. Ya, Gmail. Jadi setelah Gmail, nanti bisa langsung berikutnya akan muncul soal-soalnya. Gitu. Supaya jawabannya terekam. Lalu setelah menjawab soal-soal, akan ada kolom-kolom informasi yang berhubungan dengan data, nama, dan juga nomor WhatsApp. Saya bisa dihubungi. Seperti itu. Terutama untuk mengklaim ya diskon 50.000 untuk prediction test. Untuk program-program lainnya nanti akan ada juga form dari tim KKI ya, seperti itu. Ya akan ada form dari tim KKI bila mana rekan-rekan bersedia untuk mendapatkan update informasi seputar program-program Golden English melalui WhatsApp. Seperti itu. Errors for number 4 and 9, don't think so. Ini kebetulan soal kita ambil dari salah satu sampel questionnya TOEFL ITP langsung, jadi bukan buatan sendiri. Gitu. Ya. Jadi no errors ya, saya pastikan karena saya ambil dari sampel question TOEFL ITP. Oke, keep up. Ada Bu Titin ya, banyak belajar aku. I didn't mean to hurry. Ya, so sorry to hear that ya. Ya, nanti rekan-rekan semua akan dihubungi oleh tim Golden English untuk rekan-rekan yang mencapai 7. Gitu. Tapi rekan-rekan juga bisa langsung melihat skornya ya di akhir form itu. Di akhir formnya rekan-rekan bisa langsung lihat atau hasilnya. Gitu. Okay, thank you. Yeah, I've received response 34 response so far. 5 responses, 36 responses. Ya. Banyak nih yang akan mengklaim diskon 50,000 out of 135 ya. Untuk rekan-rekan yang memang membutuhkan bimbingan lebih, bisa nanti menghubungi Golden English atau juga kita ini untuk mendapatkan informasi program-program lainnya. Selain TOEFL ITP, kita juga menyediakan program persiapan tes lainnya seperti IELTS ya, untuk rekan-rekan yang mau lanjut nih with LPDP studying abroad ya, yang butuh IELTS juga, atau yang butuh Duolingo English test, TOEFL IGP, or maybe even rekan yang butuh English for teaching. Untuk rekan-rekan yang pengajar non bahasa Inggris butuh
bahasa Inggris untuk mengajar ya. Kan banyak ya English as a medium instruction. Kita juga punya program English for Teaching. Seperti itu. Ya, betul. Soal TOEFL ITP ini memang banyak perubahan ya. Banyak perubahan, terutama di share. Lalu juga di official testnya memang ada beberapa. Sebenarnya, let's say, the format is about the same. Masih structure ya, terbilang structure and written expression, tapi dalam bentuk lain. Hmm. Nah, Bapak Ibu silahkan ya bisa langsung hubungi teman-teman dari Golden English untuk mengetahui lebih lanjut nih, belajar lebih dalam lagi mengenai TOEFL. Oke, kita punya berapa waktu lagi, Pak? Berapa menit lagi? 4 ya? 4 menit lagi? Yes, about 4 minutes to go. Oke, 4 more minutes, silahkan. Teman-teman yang mungkin belum menyelesaikan simulasinya, atau baru memulai simulasi, seperti yang tadi disampaikan Mr. Fajar, untuk soal nomor 1 sampai 15 bisa dalam waktu 5 menit. Nah, ini hanya 10 soal ya. 4 menit juga bisa. Ya, betul. Untuk skor langsung keluar di Google Form-nya ya, Pak ya. Ya, skornya langsung keluar di form ya, bisa dilihat. Jangan langsung di close. Gitu. Very good. Thank you, Father. Baik, only 1 more minute ya.
Okay. All right. Okay. We close Oke. the form ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Fajar, Kak Fajar, Kak Arif, dan juga teman-teman dari Golden English. Untuk simulasi sudah selesai ya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Tadi yang sudah melakukan simulasi, kemudian mau belajar lebih lanjut mengenai TOEFL ITP untuk preparation-nya, bisa nanti langsung menghubungi teman-teman dari Golden English. Nah, tapi sayang sekali kita ini waktunya sangat terbatas, sehingga tidak terasa sudah berada di penghujung kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan ada sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya, yang bisa membahas untuk structure atau reading atau bahkan listening di TOEFL ITP ya. Baik, untuk sekarang sebelum kita tutup, boleh kita lakukan grup foto dulu supaya belum bubar semuanya. Jadi silakan dinyalakan kameranya. Oke, saya izin untuk screenshot dulu dari slide pertama. Oh ya, it's okay, Kak Yosi. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Kak Arif untuk penjelasannya tadi terkait structure dan written expression. Tips dan triknya diingat Bapak Ibu teman-teman, 5 menit pertama kita harus sudah menyelesaikan pertanyaan di structure untuk poin nomor 1 sampai 15. Nah, mudah-mudahan maksimal errornya, maksimal salahnya itu hanya 5 saja. Setelah itu kita bisa melanjutkan nomor 16 sampai 40 di sisa waktu terakhir. Kemudian tadi ada beberapa poin yang di-highlight seperti conjunction. Itu ada yang berpasangan ya, tidak hanya teman-teman di sini yang berpasangan, ternyata conjunction juga punya pasangannya ya. Baik, terima kasih banyak Kak Arif untuk pencerahannya, untuk insight-nya terkait structure and written expression. Thank you teman-teman. Juga Kak Fajar dan Kak Kafa tadi yang sudah menyampaikan program-program di Golden English. Bapak dan Ibu serta teman-teman boleh nanti langsung bergabung dengan Golden English untuk mengetahui informasi terkait kelas persiapan TOEFL lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kegiatan webinar hari ini. Kita insya Allah bertemu kembali di kegiatan-kegiatan webinar lainnya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nisa di awal, ada sesi webinar berikutnya di hari Senin nanti, silahkan bergabung. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih teman-teman, saya izin tutup untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih semua. Terima kasih semuanya untuk